Annyeonghaseyo and welcome back to my channel. Akhirnya setelah sekian lama aku kembali bikin book haul lagi. Dan video kali ini merupakan book haul dari buku-buku yang aku beli dari bulan Januari sampai Maret. Sebenarnya di awal tahun ini tuh aku sedang menerapkan mode hemat karena bentar lagi juga Lebaran, terus ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendesak dan jadi prioritas aku. Tapi semoga ini tidak menjadi deal breaker buat teman-teman untuk tetap nonton video ini sampai habis ya. Dan kira-kira buku apa aja yang aku beli di antara bulan Januari sampai Maret, please keep on watching. Oke, buku pertama yang aku beli adalah ini dia, Midsummer's Equation-nya Keigo Higashino. Jadi sebetulnya aku tuh ikut pre-order buku ini bulan Desember tahun lalu, tapi aku kebagian shipment-nya itu baru di bulan Januari. Jadi gak apa-apa lah ya, kita anggap ini sebagai January book haul gitu. Dan kenapa aku beli ini? Of course, pertama karena saya itu penggemar tulisan-tulisan Keigo Higashino. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu serial detektif Galileo. Dan aku tuh selalu suka sama kasus-kasus yang diangkat di serial detektif Galileo karena seru banget lah, berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, khususnya fisika. Buku selanjutnya yang aku beli masih dari author yang sama, Yes, Tragedi Pedang Keadilan. Jadi kedua buku ini tuh rilisnya berdekatan, jadi ya udahlah kita PO sekalian aja. Padahal awalnya aku nggak begitu tertarik sama buku ini karena covernya tuh aku agak kurang suka, tapi setelah aku pertimbangkan, aku baca sinopsis atau blurb-nya, akhirnya aku check out juga. Lanjut lagi, buku ketiga yang aku beli ada ini, The Things You Can See Only When You Slow Down-nya Haemin Sumin. Ini tuh udah hype banget dari tahun 2020 kalau nggak salah ya, cuma baru sempat kebeli sekarang. Aku tertarik banget pengen punya buku ini karena ini kan ditulis oleh seorang biksu, dan aku tuh suka banget tulisan yang ditulis oleh seorang biksu karena biasanya kata-kata di dalamnya itu adem banget ketika dibaca. Dan di buku ini juga menarik banget isinya, mengajak kita untuk mencari keseimbangan dan kedamaian batin melalui hal-hal sederhana yang ada di dunia ini. Dan tentunya di sini kita akan belajar juga gimana cara mengelola stres supaya kita ini nggak kena tekanan mental ketika menjalani kehidupan di masa kini yang serba cepat. Next, buku selanjutnya yang aku beli, ini dia The Book You Wish Your Parents Had Read, karya Philippa Perry. Sebenarnya buku ini itu nggak aku niatin untuk dibeli, tapi entah kenapa saya lapar mata gitu. Jadi ya udah aku check out buku ini, tapi turns out ketika aku baca, buku ini bagus. Sekaligus sebenarnya nggak rugi-rugi amat sih beli buku ini, karena bisa dijadikan sebagai bekal kita untuk kedepannya setelah kita berumah tangga ataupun punya anak. Next, buku berikutnya yang aku beli adalah Filosofi Terasnya Om Henry Manampiring. Buku ini sampai sekarang masih hype banget, tapi sebenarnya ini tuh udah hype sejak tahun 2019-an kalau nggak salah. Tapi waktu itu aku juga belum sempet beli karena keterbatasan budget ya, seperti biasa, dan baru sempet kebeli tahun ini. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya kan. Dan aku juga beruntung banget beli di tahun ini. Aku dapat edisi yang hardcover. Ini tuh edisi kalau nggak salah cetakan ulang ke-50, dan katanya di edisi terbarunya ini ada bagian revisiannya gitu lah, atau penambahan, aku juga nggak tahu, but ya. Ini dia, Filosofi Teras. Duh, aku suka banget sama warnanya. Terus hardcover juga. Lanjut lagi, berikutnya adalah 3 buku serial yang aku beli. Serial Bumi Terilye, ini dia, ada Comet Minor, kemudian ada Selena, dan juga Nebula. Sebenarnya serial Bumi ini kan serial fantasi remaja ya. Jadi tergolong fantasi yang ringan, belum begitu kompleks. Tapi entah kenapa at the same time aku cukup menikmati alur ceritanya. Aku suka world buildingnya, terus aku suka karakter-karakternya, terus unsur-unsur lain yang ada di dalam novel ini tuh menurut aku
aku sangat menarik perhatian. Terus rasanya setelah baca satu buku nggak pengen berhenti untuk baca buku lainnya. Selain itu, sebenarnya niat aku ketika beli serial Bumi ini adalah untuk aku jadikan sebagai bacaan selingan ketika aku selesai membaca bacaan yang berat-berat gitu. Karena ternyata buku ini tuh super fun banget. Ada beberapa karakter yang menurut aku tuh lucu dan bikin mood naik. Selain itu kayaknya tuh satisfying ya kalau bisa koleksi semua serialnya secara lengkap gitu, jadi ya why not? Selanjutnya aku juga beli Teruslah Bodoh Jangan Pintar dari Terelie juga. Aku beli buku ini karena of course sedang viral ya saat ini, karena topik yang diangkat itu topik yang sedang panas di Indonesia dalam waktu-waktu dekat ini. Ditambah lagi waktu itu kalau nggak salah aku lihat postingan Instagramnya Ko Ernest Prakasa yang juga baca bukunya, dan aku jadi makin tertarik. Ini tuh buku seheboh dan semenyala apa sih isinya, makanya aku beli buku ini. Dan aku gak nyesel sih beli karena isinya juga bagus. Aku pernah bikin reviewnya juga. And last but not least, aku beli buku bantal, buku yang cukup besar dan tebal. Ini dia, The History of Java karya Thomas Stamford Raffles. Buku ini itu jadi wishlist aku sejak lama, karena dulu waktu pelajaran sejarah yang menyangkut kolonialisme, ketika bagian penjajahan Inggris itu kan selalu ada bagian yang menceritakan Thomas Stamford Raffles. Nah, di situ disebutkan juga judul buku The History of Java ini. Makanya dari situ aku mulai tertarik kira-kira isinya apa ya. Dan dulu itu aku pernah sempat cari-cari di beberapa Gramedia, ternyata buku ini tuh kosong. Terus ketika aku cari lagi dan stoknya ada, budgetnya betul belum mencukupi dan baru terrealisasikan tahun ini. Oh my god, aku seneng banget. Tapi aku juga nggak tahu ya kapan bisa menyelesaikan bukunya, karena saking tebalnya buku ini. Udah besar, tebal, dan ini pun aku baru baca sedikit banget teman-teman tuh. Tapi ya semoga aku bisa baca sampai selesai, karena aku kepo banget sama pandangan si Thomas Stamford Raffles ini terhadap Pulau Jawa. Jadi itu dia tadi buku-buku yang aku beli di bulan Januari hingga Maret. Total ada 10 buku yang memang tidak begitu banyak, tapi aku tetap senang banget bisa purchase buku sendiri. Terus buku-buku yang emang udah jadi wishlist aku. Teman-teman beli buku apa aja sepanjang bulan Januari sampai Maret? Please komen di bawah. And yep, I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!